Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manhwa lagi berjudul Unbeatable Sword Master Security Fighter. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Di sini Lin pun menebas sang kumbang dan tebasannya begitu telak menjadi critical hit. Seluruh kaki dan tangan dari kumbang tersebut menjadi berkeping-keping. Dia pun meloncat ke sana ke sini untuk menebas si kumbang tersebut. Kurang ajar, dasar manusia. Mereka pun lari terbirit-birit. Dasar kumbang, pip 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 pip, dan kumbang pun lari terbirit-birit. Hah? Hei, kamu kemana kau? Mau lari ya? Rasakan ini. Cing, tebasan maut, Pep. Cing. Dasar manusia. Dan dia pun the end seketika dan meninggoy di situ tertancap pedang Lin. Lumayan, aku dapat lutan yang cukup banyak. Di sini ada permata, spirit stone kali 1, fire spirit Q, fragment, dan spirit stone kali 1, dan banyak emas di sini. Sayang sekali. Kemurnian Ki Fire Spirit terlalu lemah. First Spirit Ki Fragment mengandung sebagian kecil Ki Fragment Skill, kumpulan 50 kepingan untuk menstasis satu Fire Spirit Ki. Aduh, sudahlah. Aku akan menyimpannya dulu dan menjualnya nanti. Malam pun semakin larut. Li menusuri gua berbukit dan bukit berterjal ini seorang diri. Untuk mendapatkan Fire Spirit dengan kemurnian tinggi, aku masih harus ke sini nampaknya. Gumam Silin. Hei Musang, keluarlah dan sinu, kata Sili. Siapa itu yang memanggilku? Siapa? Nampaknya musang betina muncul dari permukaan. Siapa yang berani itu? Siapa kau memanggilku musang? Aku ini kawaii, cewek tercantik di gunung ini. Tling, sistem muncul. Retail Fair Folk, level boss tier, stake lead key, referment, HP 4500, attack 60, defense 55, speed 75, dan sekian-sekian. Kamu bisa baca sendiri. Tak kusangka musang seperti ini mirip seekor rubah rupanya. Ejek Silin, damate gudasai. Rasakan ini. Api fire bomb, bletum, meledaklah seluruh daratan di sana menjadi lahar yang panas. Li pun menghindar ke sana kemari cukup kerepotan. Dia sedikit cepat rupanya. Aku memujimu wahai rubah betina, dan kau tak senang ya. Kau berani membakarku, Nampaknya kamu harus merasakan ini, pedang sayatan superku. Kau meminta ini ya, rasakan. Lihat kilatan pedang 1000. Aku tidak pedulikan itu. Jangan pedulikan itu. Emang aku peduli? Nih, tebasan cakar rubah. Di sana pertempuran dahsyat pun terjadi dan Lin pun sedikit kewalahan dan dia bermuter-muter kayak guling ya. Tepat di belakangmu. Rasakan ini. Lin pun sedikit kejut dan dia melihat beberapa tebasan menuju ke arahnya. Dia membalikannya. Ultimate. Sang rubah pun mengeluarkan ultimate-nya. Nani kah? Rupanya cuma segitu kemampuanmu. Dan di sini rubah pun terpojok karena dahsyatnya pukulan Lin. Dan dia pun berubah menjadi rubah yang sangat kawaii dan rubah api di sini ya. Dan melarikan diri. Pria besar ini, makananmu.
Kau harusnya berevolusi hanya dengan memakan sayuran, bukan? Kata Lin. Dia mengeluarkan panda peliharaannya yang sangat kawaii itu. Aku ingat monster pemakan besi itu omnivora. Ayo panda, let's go. Pergilah, Ike. Wow, aku datang. Hah, Nanika apa yang terjadi? Aku akan memakanmu. Yap, lari. Larilah si rubah betina tadi. Dan kemudian api besar menyala. Dan nyom nyom nyom, enak sekali. Gimana panda? Rasanya kimochi nikmatkah? Nampaknya kau kenyang ya. Sangat nikmat, sangat enjoy. Aku belum pernah makan daging beberapa hari ini. Ini lebih dari cukup apa yang telah selama ini aku makan. Hei, tidak buruk bukan? 100% ki roh api murni, terlalu nikmat dan enak. Ki roh api mengandung atribut api. 1 dari 6 energi roh, 100% kemurniannya. Di sini Lin pun mendapatkan item-item yang sangat banyak. Drop itemnya gold coin 3654, Spirit Stone kali 1, dan lain-lainnya bisa kamu lihat. Kurang lama energi roh lama kurang 5 energi roh lagi. Aku akan mencari di tempat lain. Tidit, ada WA masuk di sini. Nani? Ada WA? Oke, aku exit dulu. Hey, exit game. Selesai. Ding. Halo, ini siapa? Woi, Lin kecil. Sekarang sekolah kami sedang istirahat. Bagaimana kabarmu? Bantu aku memindahkan barang. Aku akan menginap di tempatmu mulai saat ini, saat sekolah dimulai. Baiklah, aku akan ke sana. Di mana kamu bisa menemuimu? Oke, waktu yang tepat. Pencinta kebugaran Lan akan pindah ke rumahku, batin Lin. Aku akan membantunya membuat rencana olahraga. Harusnya tidak masalah, bukan? Di mana Lin mulai beraktivitas untuk nge-gym di sini. Jika mungkin, aku akan meningkatkan fisikku ke tingkat yang lebih tinggi dalam 5 tahun. Dengan begitu, kekar dan bugar menjadi milikku. Powerku pun meningkat. Setelah itu, dunia akan berubah drastis dan game dan dunia nyata akan menjadi kenyataan. Dunia tidak akan lagi damai. Manusia akan memasuki peperangan dan kekacauan. Apokalips. Hidup damai tidak akan lama lagi. Aku tidak akan membuang waktu lagi. Ayo Ike, segera ke tempat sana. Halo Lin, kenapa kamu lambat sekali? Lin kecilku, aku tidak sabar untuk kembali dan bermain dengan gamepodku lagi. Hayai Nei, bukankah kamu sedang ada di sekolah? Yap, tetapi itu dekat dari sini. Jadi aku langsung datang ke sini saja. Itu barang aku serahkan padamu ya Lin. Kuserahkan kopernya juga padamu. Jaga baik-baik. Wetherlands, aku datang. Ini dengan berhasil. Dan Lin pun ingin mengangkat koper itu dan terkejutlah dia. Nani kore? Kenapa bisa seberat ini perlengkapan olahraga? Hei Linger, apa kamu sudah memberitahu orang tuamu? Mereka tidak akan datang dan membawamu kembali, bukan? Hei Lin, tidak, aku bilang ke mereka aku sedang dalam perjalanan dengan sahabatku. Sahabatku akan melindungiku, kata Yudar. Itu yang kamu katakan. Tapi jika orang tuamu menemuiku, selesailah aku, tamat riwayat. Jangan banyak rewel, ayo cepat. Lin kecil, cepat dan beritahu aku cara bermain game ini. You are, baiklah. Pertama auto
autentikasi nama aslimu, lalu login dan pilih kelasmu. Pilih sesuai preferensimu. Ada 4 main kelas: weapon cultivator, body cultivator, medical cultivator, dan mage cultivator. Dan mereka pun login di dalam game. Selamat datang di Egg Wasteland. Silahkan masukkan ID card Anda. Ini pembuatan karakter. Buat karakter. Pilih keterampilan, pilih tipe badan, pilih fisik, pilih atribut, dan selesai. Silahkan untuk login ke game. Kurasa ini tepat customer karakter. Dan semuanya sudah selesai. Ceng, body tobrut dan kawaii sudah tercipta di sini. Ceng, dan dia pun sampai di pavilion newcomer. Mortal, aku akan memandumu di jalan menuju keabadian surga, kata sang Dewi. Wow, Dewi Nuwa, kawaii, kata Yuer. Mohon terima rahmat ini. Tring, selamat, Anda menerima bakat khusus. Tring, Unmoving Wisdom King. Unmoving Wisdom King? Apa ini? Ini skill apa? Kamu bisa menentukan tempat lahirmu sekarang, dan di sini gulungan emas pun menyeliputi liar. Tempat lahir? Baiklah, aku akan memilih. Pilih tempat lahir menurut kelasmu. Prefektur Yonghing bagus untuk mage kultivator. Prefektur Yuhe untuk medial kultivator. Prefektur Mexian bagus untuk weapon kultivator. Dan prefektur Huangfeng untuk body kultivator. Bagaimana? Sekarang kamu lihat dulu. Lin, baju tradisionalmu tempat cocok dan untukmu. Kau terlihat ganteng di sini. Hahaha. Gak usah bercanda. Terima kasih untuk pujiannya. Tapi apa bakat khususmu? Lihat, Unmoving Wisdom King. Unmoving Wisdom King adalah mixed outbound struktur level dan tag tambah 50. 10 damage to body cultivator skill and tambah 20 to body cultivator aptitude. Itu dia. Wah, bajigur. Keberuntungan jenis apa ini? Keberuntungan ini hanya bakat hampir seperti dirancang untuk body cultivator. Lalu aku akan memilih body cultivator kah? Baiklah, kalau begitu aku pilih ini. Di kehidupan sebelumnya hanya 2 orang yang memiliki Unmoving Sword King dan mereka peringkat atas di Heavy Leaderboard. Luar biasa. Kumamlin, aku tidak percaya. Renlan memulai dengan mulus, tidak buruk. Dia berpotensi menjadi bintang selanjutnya. Apa selanjutnya, Lin? Menuju misi pemula kah atau kemana? Belum. Coto mate. Pertama, pergi bersamaku ke kota Fengku. Kita akan menjual beberapa barang untuk batu roh dan membeli perlengkapan untukmu. Di sana banyak item-item yang unyu-unyu dan high feel bisa kamu temui di sana. Mereka pun sudah sampai di kota Fengku. Mari dan lihat, aku punya herbal roll kualitas terbaik di sini. Ayo kemari, ayo. Banyak orang yang menjajakan dagangannya di sana. Perlengkapan elit dan macamnya ada di sana. Aneh ya, aku tidak bisa menemukan ramuan racun mayat di farmasi manapun. Bagaimanapun, aku bisa membersihkan mayat King Vale tanpa itu. Sama. Apakah ada bug di dalam game ini? Ini masih babak awal. Alkamis jarang sekali, jadi tidak ada cara membuat sendiri ramuan mayat seperti itu. Baiklah, ayo kita cari kemana? Di sana. Kenapa kau menghalangi jalanku? Kalian berdua kebetulan lewat sini. Aku punya banyak ramuan racun mayat. 8 batu roh pur 1 botol. Bagaimana? Apakah kalian ingat untuk membelinya? Aku akan menjualnya dengan kalian dengan harga miring. Gimana? Ayolah. Jika kesempatan ini berhasil, aku akan mendapatkan keuntungan 16 kali lipat dari investasiku awal waktu aku membelinya. Batin Lil. Benarkah itu? Gimana? Kamu tertarik nggak? Bisik-bisik mereka.
Ih, seorang menjual ramuan racun mayat, benarkah? Langsung berita tersebar ke penjuru kota. Akhirnya aku bisa mendapat racun mayat. Ayo cepat ke sana. Bos, simpan untukku beberapa botol. Aku juga mau. Perempuan orang pun merebutkan Lin. Semuanya jangan khawatir, antri. Aku punya banyak stok. Tenang saja. Kamu bisa main game seperti ini, Lin. Kamu cukup pintar. Batin Ren. Wow. Lin Ching Cheng. Ada seorang wanita di sini yang nampaknya memanggil tokoh kita Ling. Oh, ini nah sang pengkhianat Goce. Ini kamu sungguhan. Ini adalah Goce ya. Adalah pancar yang mengkhianati Lin di masa lalu. Siapa gadis itu? Seorang yang dia kenal mencoba memotong antrian. Dia cantik tapi tidak boleh membiarkan memotong antrian. Barangnya terbatas. Siapa cepat ia dapat. Aku melihat di Leaderboard. Aku telah percaya awalnya. Aku sungguh tidak yakin bahwa itu kau. Aku tidak menyangka kamu cukup baik bermain game ini. Bahkan kau menjadi runner up. Ling Cincen pengecut. Akhirnya aku datang ke sini. Aku akan menjilatnya, mendapatkan beberapa ramuan racun mayat gratis dan membantuku di dalam game ini. Batin Goji. Sialan wanita ini, kurang ajar ini. Ingin ramuan racun gratis nampaknya. Batin Lin, kenapa kamu tidak menemuiku akhir-akhir ini? Apa kamu tidak merindukanku sayang? Manis manja Goji merayu Lin dengan bualannya ya. Dia kekasihnya, pacarnya mungkin. Drama Korea, drama Cina. Cicu. Langsung di sini. Lin kecil, jangan lupa dia mencium laki-laki di belakangmu sambil dicupit nih. Wow, itai. Wow. Aduh, jangan kasar gitu Toreng Ren. Tenang, aku masih inget kok. Cincen, apa kamu sudah lupa apa yang aku katakan? Sambil merayu Goce. Mana mungkin aku lupa. Lalu kenapa kamu bermain bersama Renlan? Bukankah kamu bilang hanya ada aku di hatimu? Langsung dipeluk si Lin ini. Permisi gadis kecil. Apa yang dikatakan Lin kecil adalah masa lalu. Sekarang mohon jangan gerak dengannya, karena dia adalah milikku. Ini adalah kekasihku. Karena Lin kecil adalah pacarku saat ini. Kamu mengerti? Langsung mendapatkan kipoci. Nikmatnya di sini. Renlan, aku tahu ayahmu kepala sekolah, tapi biarkan kekuatan padamu. Aku Goce, tidak akan takut menghadapimu. Kamu tahu, Cincin dan aku masih belum putus dengan dia. Pacarku, jadi perhatikan itu, Wow, di sini Goce masih saja ingin mempertahankan dan mengibuli Lili. Apa kamu bilang Goce? Kita sudah selesai, lu dan gua Apa? Nani? Lin Cincin, kamu ini kenapa? Apa yang merasukimu? Kenapa kau berubah? Kenapa? Kamu tidak berkaca dengan dirimu? Saat kita berpacaran kamu menggoda Suzy tiap hari, bahkan lollipopnya kamu jilat. Wow, lollipop mana ini yang dia jilatin? Ayo kaku. Kamu pikir aku tidak tahu Cincin, aku itu semua salah paham. Biarkan aku menjelaskannya. Cincin, aku itu semua hanya pengen ini loh, aku pengen. Sampaknya kikuk dia menjelaskan di sini. Aku punya buktinya. Aku lihat foto di sini. Tidak ada perlu yang dijelaskan lagi. Link membuktikan dengan jelas dan gamblang bukti kecurangan dan keselingkuhnya si Goce. Jadi dia suka selingkuh ya. Cih. Cantik, mukanya bejat, kata orang-orang. Sebenarnya biarkan aku menarkah ini. Aku bukan pacarnya. Bentar, aku klarifikasi dulu. Sebenarnya wanita ini adalah kekasih dan tunanganku. Kita akan menikah nantinya. Lin Cincin, ya sudahlah, berpura seperti itu. Batin Ren. Goce, kenapa kamu tidak pergi? Mendingan kamu jaga diri dan berhenti mengganggu urusan kami, kata Ren. Nani? Ya, pergilah sana, cepat pergi. Ditimpukin para pembeli. Diusir, rasain lo dasar lon. Jangan ganggu kami saat kami memberi ramuan.
Kurang ajar, kenapa aku dipanggil Lon? Baiklah, Lin Chen, Ren, Lan, kalian berdua aku akan mengingat ini. Tunggu pembalasanku. Tunggu saja. Setelah selesai menjual racun mayat, setiap kantong berisi ratusan batu roh dikumpulkan mereka berdua. Dan mereka tiba di tepi hutan. Ini hasil yang bagus, tapi membutuhkan banyak waktu. Ini terlalu tidak efektif, kata Lin. Dan di sini Ren pun kecapean juga. Ambil batu roh ini dan belilah perlengkapan, lalu pergi ke prefektur Huangfeng dan selesaikan misi pemula. Lakukan seperti yang aku katakan, jangan ambil misi lain di desa pemula itu. Baiklah Li, aku akan mengambilnya. Langsung pergi ke dojo, berdiri, ada peluang di sana. Bagaimana dengan kamu, Lin? Tentu saja, aku akan mencari cara efisien mencari uang. Tunggu saja sampai aku menjadi orang kaya di negeri ini. Orang ini Baumam Ren. Saat ini seluruh prefektur Muxian dikendalikan oleh klan Hidden Dragon Imperial. Dengan reputasiku, mungkin aku bisa dapat sedikit wilayah dan membuka apotik di sana. Sembari Lin jalan menuju ke tengah hutan. Aku tahu dalam 5 tahun harga properti di Egg Westerland akan jauh melampaui harga properti di dunia nyata. Di sanalah kekayaan menungguku, batin Lin. Jika aku membelinya sekarang, aku tidak akan menyesal, itu hal yang pasti. Sembari berjalan menuju hutan, Lin juga melihat sekelilingnya ada hal aneh. Di sini ada serigala malam yang sedang kelaparan. Nani, oi monster nakal. Kau datang menawarkan harta surgawi untukku ya? Ayo ke sini, kucing kecil. Ya, kurang ajar kau manusia. Ting ting ting. Mereka pun berkelahi satu sama lain dan tidak lama tumbanglah serigala ini. Taskete Gudasai. Nani ya tanah. Memicu peluang putri klan Hidden Dragon Imperial meminta bantuanmu. Apakah Anda ingin menerimanya? Oke, aku akan menolongnya. Tolong, Kisanak, tolong aku. Aku dikejar-kejar sama sesuatu. Kawan, aku putri klan Hidden Imperial Dragon. Bisakah kamu menyiapkan pesan ke kota Fengku? Katakan pada ayahku, orang-orang yang dibunuh berasal dari kuil jiwa hantu. Hidden Dragon Imperial Clan meminta pertolongan kepada Anda. Ayahku akan memberimu banyak hadiah. Tampaknya ada alur cerita di Egg Westerland tentang seorang putri senior dari klan Hidden Imperial Dragon yang menjadi target sebuah kultis iblis. Dia diburu dan akhirnya dibunuh oleh para kultivator iblis. Bagaimana ya? Kenapa putri dari kerajaan sepertimu berlari di sini di tengah malam seperti ini? Tolong Kisanak, tolong aku. Kita diserang kultis iblis di jalan. Aku berpisah daripada penjagaku dan lalu aku berlari dan nampaknya putri di sini bercerita sambil terbata-bata. Oke, aku paham. Itu cukup, aku mengerti. Aku akan menolongmu, Nona cantik. Kau setan kurang ajar. Beraninya kau memburu putri klan Hidden Dragon. Kalian ingin mati ya rupanya. Sini. Oh, banyak juga. Hei, orang bodoh yang arogan. Apa kau tahu kami ini siapa? Karena kau ingin menjadi pahlawan, sekarang aku menjadi akhirmu. Ini bukan saatnya menjadi pahlawan-pahlawan hero-heroan Kisanak. Lebih baik kau enyahlah dari sini dan pergi di sana. Kalau begitu, ayo kita mulai saja. Kace Nuseno Cusu, kertas segel ajaib. Ini adalah kertas yang dibelikan oleh masterku. Dengan jimat ini, aku bisa memanggil kekuatan yang maksimal. Datanglah, kudur petir. Aura ini, mereka pun ketakutan
klan iblis ini. Siapa yang berani menyakiti muridku? Di sini Guru Lin Elder datang untuk menolongnya. Guru, itu mereka kultivator iblis, mereka ingin membunuhku. Mereka bahkan bilang mereka ingin mengalahkan satu-satunya muridmu. Jadi kamu tidak punya siapapun untuk menjagamu di usia tua dan membiarkanmu mati sendirian. Wah, lebih amat sih, Lin. Nani, aku nggak pernah mengasah gitu kok. Aduh, kacau ini. Kalian berani menyakiti muridku, kalian akan pergi ke neraka sekarang juga. Rasakan ini. Wah, ultimate ski. Wah, sian. Sekte pedang gaib surgawi. Guru, makjleb maknyus pokoknya. Mantap deh. Guru yang terbaik, the best, kawaii. Yang paling cantik. Wah, pujiannya banyak banget ini. Muridku, kenapa kamu ada di sini? Guru, kamu tidak kembali. Sudah lama kamu tidak sowan ke tempatku ya. Apa yang kamu lakukan? Ayo pulang. Maaf guru, bagaimana aku berani ke sana? Aku hanya ingin ke klan Hidden Imperial Dragon untuk membeli sedikit tanah, untuk membuka toko dan mendapatkan uang untuk memberikanmu hadiah. Wah, bisa aja nih ngerayunya si Lini. Kalau begitu, pergilah dan kembali secepatnya. Ambil soul talisman ini. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Wow, canggih amat ini. Banyak sekali dukungan dari gurunya. Terima kasih Sensei. Aku akan kembali setelah aku menyelesaikan urusanku. Ping, dan dia pun layaknya jin langsung menghilang. Dan Lin membawa jimat yang diberikan gurunya. Terima kasih untuk bantuannya anak muda Tong Yin, dan tidak akan melupakan kebaikan sekte pedang surgawi. Klanku sangat berterima kasih padamu. Baiklah. Berhasil menyelamatkan putri senior klan Hidden Imperial Dragon, menerima 10 rasa suka dari putri senior, 500 reputasi semuanya kota di prefektur Muxian. Membasmi iblis dan mengalahkan keadaan adalah tugasku, seorang pahlawan, benar kan? Tuan putri tidak perlu memikirkannya, tidak usah berterima kasih juga tidak apa-apa. Wah, GR amat ini Lini. Dengan reputasi ini aku bisa memilih lahan manapun dari kota Fungku. Wow, tuan muda terlalu merendah. Jelas-jelas kamu menyelamatkanku kok. Wow, kata tuan putri. Melawan kejahatan adalah berjuang selamanya. Itu adalah ke-8 kata yang harus kita pertahankan. Gombal mulu nih si Lini. Rasa suka Cinciung terhadapmu meningkat 5. Rasa suka saat ini ramah dan tamah. Tuan muda, maukah kamu mengawalku kembali ke istana kekaisaran? Sikap Cintu Jin terhadapmu telah meningkat menjadi menghormatimu, dan dia menjadi sedikit terpesona olehmu. Ayahku pasti akan menjamumu dengan baik sebagai tamu kehormatan, Tuan. Tentu, tunjukkan jalannya Tuan Putri. Ayo, aku akan mengantarmu dengan selamat sampai istana. Dan Lin dan Tuan Putri pun sampai ke istana Dragon. Sepertinya yang diduga dari klan kekaisaran terempat ini menakjubkan dan istimewa. Sambil tengok-tengok memandangi istana. Aku dengar murid sekte pedang gaib surgawi menyelamatkan putri Tong Yin, bukan? Di sini ada seorang pria berdiri. Ini adalah pangeran ketiga klan Hidden Dragon Imperial, Jing Chen. Luar biasa gantengnya ya. Kakak, aku pulang. Salam yang mulia. Aku ada di sini. Saya murid sekte pedang gaib surgawi yang Anda maksud. Di sini Lin pun memberi hormat kepada pangeran ketiga. Bagus, kerja bagus telah menyelamatkan putri Tong Yin sebagai kakaknya. Aku berterima kasih. Jika kau punya keinginan, katakanlah dengan jelas dan lebih bebas. Bagaimana? Itu sebagai hadiahku padamu. Saya punya permintaan, Tuan. Saya ingin meminta bantuan pada klan Hidden Dragon Imperialis. Apakah Tuan bersedia yang mulia? Bisa mengabulkan permintaan hamba ini yang rendah ini? Saya akan mendapatkan sebidang tanah untuk membuka toko. Kamu bisa aja. Masalah kecil itu buatku. Kebetulan aku punya toko di kota. Akan aku berikan padamu. Nih, surat izinnya padamu. Terima kasih yang mulia. Ini lebih daripada cukup. Wow, luas tanahnya sangat lebar dan tokonya sangat
komplit. Dayum, lokasi ini, dekorasi ini luar biasa dan strategis. Aku akan mendapatkan luar lagi dan cuan-cuan yang begitu banyak. Dan Lin pun sampai di toko obat yang dimaksud, Hidden Dragon toko obat. Oh. Sesuai dengan perkiraanku, dari properti pekerjaan ini sangat besar. Aku mendapatkan jackpot dan lokasi toko ini sangat strategis. Ini sangat perfect. Ini di tengah kota dengan banyak orang berlalu lalang dan membuat cuan-cuanku makin banyak. Gumam Sin Lin. Iya, tuan muda, ayo ke sini. Ayo, ada wanita-wanita dari rumah bordir pun menggoda. Ayo tuan muda, kemarilah dan minum teh bersama. Wow, ngabisin duit banyak nih. Gadis yang murah hati ini bisa memainkan musik loh untukmu. Aku dalam bermain Xiao akan menemanimu. Ayo. Oh, luar biasa. Seruring ini dari Cina dan membuat aku semakin mantap. Dan rumah antum pun tepat di sebelahku. Luar biasa. Hausnya terbayarkan untuk senang-senang. Dan Lin aja mengedipkan ke mata saja sebagai tanda setuju. Dan Ciwi-ciwi terpersona karena ketampanan Lin. Tuan muda sangat nampan. Tuan muda, yuk, gagah banget, rendah hati dan punya banyak duit. Tuan muda, mari sini, ayo kita minum bareng semuanya. Jika aku menggambarkan dengan benar, farmasi Lin ini nilai pasarnya raja farmasi 100 miliar yuan. Ini sangatlah mahal. Dalam beberapa tahun toko ini mungkin bernilai lebih dari sebuah perusahaan dengan nilai pasar ratusan miliar yuan. Baiklah, ayo kita masuk dan melihat isinya. Selamat datang Tuan Master. Kami adalah penjaga toko di sini. Salam Master Lin, kita mendapatkan dekrit kekaisaran mulai sekarang. Anda adalah pemilik toko yang sah, yang baru dari farmasi Hidden Dragon ini. Silahkan. Salam Tuan, toko saya tahu sedikit tentang farmakologi. Saya harap saya bisa membantu nantinya. Tuan, toko sarahkan tokonya padaku. Aku akan menangani segalanya. Pada istirahat dengan santai. 3 orang ini adalah ahlinya Rubai. Sangat bagus. Tuan toko, ini buku akuntansi untuk farmasi Hidden Dragon, mohon ditinjau. Jadi ini buku keuangannya. Baiklah, mulai sekarang ini bukan farmasi Hidden Dragon lagi. Ini adalah wilayahku. Ini adalah wilayah Lin. Dan mulai sekarang namanya akan berubah menjadi apotek umum. Nani? Mereka pun terkejut sama sekali. Ingatlah, farmasi kita akan terus menjual ramuan racun mayat. Kita akan segera tutup toko saat menjual 10.000 botol di setiap harinya. Begitukah? Apa hanya menjual 10.000 botol racun mayat? Tuan, bagaimana jika kita kehabisan stok sebelum memenuhi target tersebut? Kamu pertanyaan yang bagus. Ini dia. Saat itu terjadi, katakan saja ramuannya sudah terjual habis dan mereka akan menunggu besok. Semakin banyak stok akan menjadi turun harganya. Farmasi baru itu pun ramuan racun mayat dan cepat beli. Beberapa jadi kita bisa menyelesaikan questnya dan para player pun langsung menyerbu apoteknya punya Lin yang baru saja buka dan ganti nama. Tidak buruk ketika juru tulis ini terlihat dapat diandalkan. Aku bisa kembali ke sekte dengan tenang. Dan di sini pun Lin berjalan keluar dari situ. Kemudian dia sampailah muridnya ini menghadap kepada masternya. Master, muridmu sudah kembali. Rupanya Lin sudah sampai di sekte pedang surgawi. Kamu dari mana aja Lin? Kamu baru kembali? Sangat matanya terbuka ya. Jadi dia sedikit curiga dan agak gemes ya. Iya Master, aku sudah lama Master, harusnya merindukanku kan? Beberapa kata patah, jauh daripada mata, jauh daripada hati. Dekat bau wangi, jauh bau ya itu disensor. Itulah sepertinya pepatah Cina mengatakan seperti itu. Kau kembali sangat cepat Lin. Apa yang kamu bawa?
kau menyelamatkan putri dari klan Hidden Imperial Dragon Khan, harusnya mereka menyambutmu dengan baik, bukan? Bukankah Kaisar ingin menjadikanmu sebagai mantunya? Jadi, wah, mustahil. Bahkan jika mereka menawarkanku tahta, mengangkatku apapun derajatnya, itu tidak mungkin dan aku tidak menginginkannya, Master. Di sini Linmu menjelaskan dengan sungguh-sungguh dan mukanya jelek amat. Aku Lin Jinchen, seorang anggota sekte pedang saat ini seumur hidup dan seorang hantu dari sekte pedang saat ini meninggal, dan aku akan melayani Master terus. Gaspol. Aura kinya sangatlah tajam. Rupanya masternya sangat marah ya. Agak sensi nih. Apa kau serius? Apa kau ingin melayaniku sampai seumur hidup? Tentu saja. Kebaikan master pada muridnya ini akan kuingat selalu. Aku berdiri di salju menunggu instruktimu. Hormatku padamu sensei, dan hatiku setering seperti matahari dan bulan. Oh, kamu cukup bernyali juga. Baiklah, ini hadiah yang ambil untukmu, Master. Aku harap Anda menyukainya. Apaan ini? Apa ini, Lin? Sepertinya kita pepatah, seorang murid dengan masternya seperti harta karun, seorang murid tanpa masternya seperti batang rumput. Ini akan kupakaikan padamu, Mas. Sebuah permata munik-munik yang sangat cantik. Kecuali murid ini menjadi tulang belulang di tanah kuning, aku akan memastikan kebahagiaan Anda, Master, sepanjang hayatmu. Sensei, harusnya aku memasangkannya untukmu. Nih, kring. Sistem pemberitahuan. Favorit Ling Fei menambah 5, favoritnya ditambah 5, dan favoritnya bertambah lagi. Oh, kesukaan Ling Fian terhadapmu bertambah 5. Kesukaan saat ini 150. Harmoni sempurna. Kemenangan atas guru sudah ada di depan mataku. Rupanya di sini Lin menggoda gurunya dan mencium tangannya. Kamu ini murid apaan? Tampaknya juga Lin agak terkejut ya. Guru terlihat sangat memukau dan anggun. Mengenakan gelang ini mengingatkanku pada sebuah puisi kuno, Rayu Silin. Bahkan bunga lotus pun memudar jika dibandingkan dengan kecantikan seorang wanita yang dirias. Ketika angin berhembus melewati istana air, pemandangan mutiara dan kiok pun tertinggal di sana. Di sini Lin membaca puisi. Maksudnya gue juga nggak tahu tuh. Dasar kau murid nakal, selalu berbicara manis aja. Kamu dasar gombal, Lin. Dengan mulutmu itu yang gombal itu seperti madu. Begitu sudah kau mengumpulkan semua bahan untuk membangun fondasi, Lin? Lapor pada Master, aku sudah mengumpulkan semua bahannya. Aku bisa memulai pembangunan fondasi kapan saja, kata Lin. Ya, aku tunggu. Kalau begitu pergilah dan lakukan sampai tahap pembangunan fondasi. Baik, Sensei, tapi aku takut akan menemui petir petaka saat menerobos. Jadi, kalau begitu kau bisa menerobos di sini. Aku akan melindungimu, Lin. Baiklah, Sensei. Di sini setiap fondasi ataupun kultivasi mempunyai resikonya tersendiri. Di mana Lin terobosan ke fondasi tahap awal, semua statistik akan menaik 120 poin, XP 2000 dan MP 2000. Dan bisa kamu baca sendiri karena kebanyakan. Dan nampaknya Lin berkonsentrasi, minta yang melihat segalanya saat bertarung dengan kultivator lain terhadap 20% kesempatan untuk membalas skill mereka. Cooldown selama 30 hari. Malapetaka labing akan datang dalam 30 menit. Mohon bersiaplah. Setiap orang yang kultivasi di game ini akan menembus dan mendapatkan hukuman petir kultivasi seperti di episode sebelumnya. Petir pun menyambar-nyambar. Di sini gurunya pun mulai melindungi Silin. Apakah Silin bisa menghalaunya? Dan tampaknya mudah sekali bagi masternya untuk menghalau petir ini. Kupikir kau bisa menjatuhkan. Ayah tidak takut. Ayah punya seseorang yang mengawasinya. Muridku, aku khawatir bahwa di masa depan kau tidak bisa lagi bergantung padaku untuk bertahan menghadapi cobaanmu. Kruneng. Apakah kenapa? Kenapa, guru? Ada apa?